Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast Namira, kembali lagi bersama kami dengan saya Kawaris Muyalesari dan saya Ahmad Al-Ghazali dengan bintang tamu kita Ustazah Jaza Anil Husna. Dengan tema yang kami ambil adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber inspirasi sukses kehidupan. Kita sambut Ustazah, mungkin bisa perkenalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Namira, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Namira, yang kami hormati segenap Dewan Guru SMP Namira, dan para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ke-11 bulan Ramadan 1445 Hijriah kita bisa berjumpa di podcastnya Namira dalam keadaan sehat wa salamah. Semoga perjumpaan kita ini membawa barokah. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami Jaza Anil Husna akan menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh adik-adik. Tema kita hari ini tentang pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup dan inspirasi kita, gitu ya Dek. Alhamdulillah. Jadi memang karena sudah kami ambil beberapa pertanyaan yang izin kami sampaikan kepada Ustazah nih. Juga pula ada pertanyaan pertama. Bagaimana kami sebagai remaja Gen Z? Jadi kan memang kita sebagai remaja terkadang memaknai Ramadan itu karena juga vibes-nya sudah berubah, tidak seperti dulu. Jadi bagaimana sih cara kita Gen Z memaknai Ramadan lebih berkesan dari kali ini? Baik. Berhubungan dengan tema kita tentang Al-Quran sebagai pedoman dan inspirasi, saya juga yang pertama berhubungan dengan anak muda, sempat di beberapa media itu membaca dan menyimak. Ada yang mempertanyakan kenapa ya Allah itu ngasih Nabi Muhammad itu wahyu dan mukjizatnya kok nggak sekeren Nabi Musa. Ada yang mengatakan gitu. Nabi Musa coba keren, tongkat bisa jadi ular besar yang makan ular-ular kecilnya para pesihir, terus bisa membelah lautan. Loh, kan gitu keren. Nabi Isa alaihissalam juga keren. Itu ada orang mati bisa dihidupkan. Terus ada orang buta bisa kelihatan. Lah Nabi Muhammad gak keren amat. Masa Al-Quran kita suruh baca mak capek, ada yang gitu. Nah, maka itu menjadi PR besar juga ini, khususnya sebagai leader juga ini ya, adik-adik dari SMP Namira. Gimana nih di zaman sekarang, apalagi akhir zaman, kayaknya kalau baca Quran gak keren gitu ya. Maka perlu kita pahamkan. Kalau orang sudah paham dan sudah ngerti, insya Allah akan butuh. Kalau sudah butuh, maka insya Allah akan sering mendekatinya. Kayak umpamanya adik-adik SMP nih khususnya ya, kalau sudah lagi jatuh cinta, itu kan kayaknya lawan jenis nih ya, kok kesenyum-senyum kayaknya pengalamannya. Kalau lagi suka lawan jenis nih umpamanya ya, masa pubertas kan, ini kalau kita lagi suka masa lawan jenis, maka akan kepo gitu kan ya. Kepo apa sih, aduh aku kok kalau ketemu ini geter gitu ya, jangan-jangan karena belum sahur ya. Terus apa sih kesukaan anak ini gitu, kayak kita lagi jatuh cinta sama dia gitu, apa sih baju warna kesukaannya, apa dia yang lagi lakuin kalau pagi-pagi sampai malam, apapun dikokuin kalau kita sudah suka. Sama kalau kita ini sudah cinta sama Al-Quran, maka juga akan seperti itu, hanya saja dibutuhkan usaha. Maka baiklah, yang pertama berhubungan dengan Al-Quran ini sendiri perlu dimengerti nih, khususnya untuk adik-adik yang kekinian nih ya. Dalam ayat pertama dan kedua dari surat yang kedua. Kalau surat yang pertama kan Al-Fatihah ya. Surat yang kedua surat Al-Baqarah.
Allah sudah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Para ulama banyak yang berpendapat hanya Allah yang tahu makna sebenarnya itu. Sama kalau kita pengen mengetahui Al-Quran, sebenarnya inti dari isi Al-Quran itu sendiri Allah yang maha tahu. Maka kita harus caper nih sama Allah biar dikasih tahu maknanya dengan lebih dalam, dan kita akhirnya akan lebih nyaman, cinta, dan akhirnya tidak bisa pisah sama yang namanya Al-Quran. Kemudian Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang mana kitab ini terdapat berbagai hal yang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, cocok nih kalau kita bulan puasa, kan termasuk dalam Al-Baqarah ayat 183 kaitannya dengan orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ya ayyuhalladzi kutiba alaikumusyyam kama kutibal ladzina amanu la'allakum tattaqun. Bahwasanya kita puasa ini sendiri untuk mencapai tingkat ketakwaan. Maka orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu sendiri, yang Al-Quran ini asli semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik intinya, maknanya, redaksinya, semuanya asli dari Allah. Maka carilah sehingga kalian akan mencapai tingkat muttaqin dengan apa? Huda, dengan petunjuknya. Nah, berhubungan dengan tadi, kayak tegang amat ya, gini amat ya. Umpamanya yang pertama, kita lihat dulu dari Allah mewahyukan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan, ya kan? Ada makanya nuzulul Quran. Terus yang kedua, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan model bunyi-bunyian yang kadang bikin Rasulullah itu pingsan. Umpamanya bunyi lonceng yang memekakkan telinga, ada suara lebah yang tidak difaham oleh manusia yang lainnya, bahkan ciptaan Allah yang lainnya, semisal jin umpamanya. Kenapa Allah itu menurunkan dengan bentuk seperti itu? Ini untuk menjaga keotentikan dari Al-Quran, sehingga Al-Quran ini asli, benar-benar dari Allah, sak kata-katanya, sak per hurufnya, sehingga apa? Jin pun yang biasa nguping, ya iblis juga gitu kan, iblis sudah diciptakan dari dulu kan, termasuk pinter cerdas iblis ini tidak bisa nguping. Yang biasanya kadang-kadang setengah-setengah nguping, umpamanya Allah mengutus malaikat Jibril mau mewahyukan apa, sehingga itu separuh-separuh, kadang itu iblis, kadang tuh jin itu nguping, sehingga disampaikan kepada para dukun umpamanya. Nah, kayak tahu-tahu gitu kan dukun. Maka Al-Quran nggak bisa. Al-Quran otentik, nggak bisa semuanya asli dari Allah, tidak bisa dijiplak. Bahkan Allah menyampaikan, kalau memang kamu benar, wahai kaum Quraisy kala itu, coba buat satu ayat saja yang serupa dengan Al-Quran, dan kata Allah, kamu tidak akan mampu, karena memang otentik dari Allah. Kemudian kalau sudah memahamkan bahwasanya Al-Quran ini memang kita sebagai makhluk itu artinya hal yang diciptakan oleh Khalik. Selain Allah namanya makhluk, termasuk manusia. Kalau Allah itu Khalik, maka yang namanya seperti produsen ya, katakan produsen buat TV, maka ketika sampai ke konsumen itu kan pasti dikasih buku-buku petunjuk. Ini nanti TV kamu itu fungsinya seperti ini. Kamu mau masangnya kayak gini gitu kan ya. Maka oleh sang produsen dikasih petunjuk. Agar apa? Tidak sesat dan sesuai dengan fungsinya. Sama nih dengan manusia. Manusia ini kan produk Allah. Maka sang produsennya Allah ketika menciptakan manusia, agar manusia itu benar-benar menjadi manusia yang sebenarnya, maka Allah ngasih petunjuknya tadi melalui apa? Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran itu keren? Keren sekali. Ada satu syair itu menyebutkan hafizul Quran liwaul Islam kalamullah
huwal Qur'an, ahlul Qur'an, ahlullah, khasmul Qur'an, adullah, la yaqra'uhu illal muslimin, al-mu'minin. Bahwasanya Al-Quran itu yang boleh membaca ini adalah orang-orang mukmin dan orang-orang yang muslim. Maka kita sebagai orang muslim sudah punya modal yang pertama. Kita diperbolehkan oleh Allah untuk membacanya. Tapi tadi nggih, itu disebutkan di Hafizul Quran yang awal tadi, Hafizul Quran liwaul Islam. Bahwasanya orang-orang yang menjaga Al-Quran, liwaul Islam, mereka adalah panjinya Islam, mereka adalah benderanya Islam. Maka seperti halnya umpamanya, bendera kita saja diinjek-injek, bagaikan negara kita diinjek-injek. Gimana? Harus dijaga. Karena kewibawaan kita, harga diri kita itu ada pada panjinya. Maka sama ketika Al-Quran kok sampai dihina, bahkan ada yang sampai dimasukkan ke WC, ada yang sampai diinjek, itu ada banyak di media-media itu, pakai kaki, pakai sepatu. Maka yaitu mafhum ketika kita umat Islam sedunia marah, karena ini adalah panji dari Islam. Kalau panjinya saja sudah kita tidak pertahankan, apalagi sama anak-anak yang sekarang nih katanya milenial, bahkan tidak mau tahu gimana akan paham, akan ngerti akan Islam. Padahal Islam, iman itu adalah kunci kita akan pulang ke rumah kita. Rumah kita mana sih sebenarnya? Al-Jannah. Kita ini aslinya makhluk surga, hanya saja masih dihukum di dunia. Maka miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman. Dan kalau iman otomatis Islam akan selamat. Islam itu kan selamat artinya. Maka itu harus dipegang. Kalau pengen nanti pulang lagi ke rumah kita yang asli, mudik kayak lebaran tuh, kalau mudik kan senang kita ya. Sudah lama nggak ketemu keluarga, kangen pengen mudik, bahkan nggak apa-apa deh kita biaya berapa, syukur-syukur dapat THR gitu. Nah itu gitu. Nah maka sama, kita nggak lihat ini anak sekarang zaman now atau zaman dulu, sama-sama manusianya, pinginnya kan mudik lagi, menghadap kepada Allah, pulang ke rumah yang telah diciptakan Allah untuk kita pertama, jannah. Dan hanya orang yang bodoh yang akan pulang ke rumah tetangganya, yaitu neraka. Iya kan? Nah maka yang kedua tadi, ayo dong kita pegangan produsen yang kita ini diciptakan oleh Sang Khalik ini apa saja, biar selamat tadi. Orang Islam itu udah dikasih pegangan hidupnya, ya kita pedomani agar apa? Kita tidak lupa jalan mudik kita ke rumah kita, jannah nanti gitu. Maka tadi disebutkan Hafizul Quran liwaul Islam, kalamullah wal Quran. Maka yang penting lagi perlu difahamkan, keren loh orang-orang yang menjaga Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ini bersabda, termasuk innallaha ahlina minan nas. Didawuhkan Rasulullah, sesungguhnya Allah ini mempunyai dua tangan kanan di dunia ini dari manusia. Jadi tangan kanannya Allah, enggak gemen-gemen, ajudannya Allah lah ini, walinya Allah. Siapa? Manhum ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Nomor satu dawuhipun Rasulullah adalah ahli Al-Quran wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah. Nah, maka yang pertama ini, siapapun oleh Allah dikasih kesempatan untuk menjadi tangan kanannya Allah. Dengan cara apa? Mari kita menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Mulai dari mana? Mulai dari baca dulu. Gak mungkin ujuk-ujuk langsung, wes penting aku paham. Ya enggak juga.
maka perlu yang namanya wasilah. Wasilah itu apa? Jalan. Kayak umpamanya, adik-adik ini rumahnya mana? Rata-rata Saya gending. Gending. Saya di Perang. Apa? Perang. Mau Borang, nggak sekitar sini kan ya. Maka mau ke sekolah dibutuhkan jalan. Sebenarnya ini terserah sih, mau milih jalan yang mana. Boleh yang rumahnya gending muter dulu lewat Jakarta boleh, tapi kan nyampenya lama. Atau yang Borang sebenarnya deket, tapi karena nggak tahu jalannya atau tadi ketutup masih ya. Ini sebenarnya sudah dikasih tahu nih sama Allah dari Al-Quran. Kamu tuh kalau begini nanti begini, kalau begitu nanti begitu. Tapi ini gara-gara nggak mau baca nih, nggak mau baca pedoman hidupnya sebagai manusia, ya akhirnya tadi mau ke Namira, SMP Namira deket cuma berapa menit sih kalau dari Borang 5 menit ya paling ya. Tapi gara-gara muter Amerika dulu, akhirnya bertahun-tahun sampai ke Namira, ketinggalan pelajaran banyak. Nah karena apa? Karena sebenarnya sudah dikasih tahu tapi nggak mau. Kan sama orang tua yang udah pengalaman nih. Nah kamu nanti naik aja sepeda umpamanya dari situ nanti ke sini sudah sampai SMP Namira. Enggak ngeyel, masih muter Amerika nih tadi masnya atau yang dari muterin mana muter Jakarta tadi. Maka sama ketika kita ini oleh Allah ini sudah dikasih kesempatan untuk menjadi ahlinya sebenarnya dengan apa? Yang pertama, sering baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini termasuk syifa, obat, termasuk menjadi syafaat, menjadi penunjuk yang untuk kita ini manusia, selain dari syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya orang-orang khususnya Allah, termasuk Al-Quran. Maka dengan apa? Ikhtiar sering membaca Quran dulu pertama, hati kita akan menjadi lembut, bahkan nyun sewu. Orang yang hatinya bebel itu kan tanda-tandanya termasuk susah menerima kebenaran. Susah menerima kebenaran. Katanya para ustadz yang ahli ruqyah nih ya, untuk agar hati ini tidak kejinan, istilahnya begitu. Kan termasuk hati bebel ini bisa jadi karena jauh dari Allah, dekat dengan yang musuhnya Allah, begitu kan. Akhirnya orang Jawa itu ada istilah, oh boy gue jenenge yo, ini apa itu jenenge sawanen. Nah sawanen. Ini sawanan ini termasuk yaitu tadi fa'azalus syaiton, gampang mendengarkan bisikannya syaitan sehingga apa? Dikasih petunjuk sama Allah ini enggak mempan-mempan. Maka katanya orang-orang ahli ruqyah termasuk untuk agar setan tadi menjauh perlu diruqyah. Dan ruqyah itu apa sih? Bacaan-bacaan Al-Qur'an yang sebenarnya kita ini bisa menamai diri sendiri dengan apa? Mau membacanya. Sehingga apa? Nurnya Allah yang masuk. Kalau dikasih nasihat yang baik itu gampang masuk. Kalau diingatkan dari jangan melakukan yang tidak disukai oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah juga gampang, cepat menjauhinya. Maka begini, adik-adik kira-kira masuk yang mana nih? Atau pemirsa kira-kira masuk yang mana? Kalau ngejalanin sholat ngantuk berat, apalagi kalau di kelas tekluk gitu ya. Ya ada dua kemungkinan, mungkin malamnya tahajud terus ya bisa juga. Atau apa itu bisa jadi zikiran terus, bisa jadi tapi bisa jadi juga ini kebanyakan kayaknya ini di telinganya ada setannya, di matanya dinaikin setan, apalagi cak idep-idepe. Sehingga termasuk tanda-tanda orang yang semakin kuatnya iman dan tipisnya hati. Tipis itu maksudnya begini, sofa, lembut. Itu adalah ketika melakukan hal yang baik itu gampang. Dan kalau melakukan hal yang buruk itu segera bergetar hatinya. Umpamanya, kalau orang sudah biasa sholat, nggak sholat itu takut rasanya. Tapi kok semakin sering ditinggalkan, sekali takut, 2 kali agak-agak takut, 3 kali agak-agak lagi lah, semakin tambah nggak tahu sholat, nggak ada sama sekali rasa takut di hati. Itu maka semakin tipis imannya dan semakin tebal hatinya. Maka balik lagi, kalau kita pingin tidak seperti itu, bacalah Al-Quran sesering mungkin. Sesering lo HP-nya bunyi sebentar ya. Iklan. Maka dawuhipun Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkannya ini bermakna bisa mengajarkannya, lebih baik lagi, atau mengamalkan sehingga inti-inti dari ajaran Al-Quran itu ya dilaksanakan. Maka gitu ya, mulai sekarang mari pumpung Ramadan. Ini biasanya enteng karena kan setannya lagi dibelenggu gitu. Ngerasakan nggak, Dek? Kalau Ramadan itu lebih enteng untuk melakukan hal kebaikan. Ya berarti ya benar itu nggih. Kadang saya juga gini kalau sama suami itu tanya-tanya, ya makna dari setannya dibelenggu ini apa ya? Setan yang dibelenggu secara fisik, sedangkan dawuhipun Rasulullah kan setan itu ada dua. Ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Lah kalau dari jenis manusia lah itu orangnya yang setan-setan itu pada berkeluyuran, saya kadang mikir gitu. Terus kalau dari jenis jin itu ada kadang yuk, kalau secara indera keenam gitu kebetulan kan ada rasa-rasa gitu ya. Itu kadang ya kayaknya seliwar-seliwar yang muslim. Kan jin tidak semuanya kafir juga. Berarti yang kafir itu kan yang setan itu. Nah ini apa sih? Akhirnya itu ya ini tapi ya agak-agak pribadi. Saya sama suami kita bisa dimaknai setan dibelenggu itu apa artinya? Amalan-amalan setan itu tidak bebas di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Insanul kamil, kita sebagai makhluk manusia yang paling tinggi, ini mudah melaksanakan aslinya manusia di bulan Ramadan. Ya tadi, kok enteng ngaji kalau bulan Ramadan? Kok di luar Ramadan berat sekali? Kalau puasa di bulan Ramadan enteng. Coba kalau qadha di luar Ramadan, lebih berat rasanya. Sholat di bulan Ramadan juga lebih enteng, bangun juga lebih gampang kecuali kekenyangan. Nah itu, nah maka itu tadi hakikatnya berarti manusia itu ya itu tadi yang enteng melakukan ibadah itu. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Benar dawuhipun Allah, aku akan menciptakan khalifah fil ard, yaitu berupa manusia. Walaupun diprotes sama malaikat, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi? Padahal mereka sukanya saling membunuh, menumpahkan darah. Kok kemudian dijawab oleh Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kalian. Maka tadi hakikatnya manusia tidak salah. Allah tidak akan salah dong memilih manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Karena apa? Hakikatnya manusia itu sebenarnya gampang melakukan kebaikan. Hanya saja kadang kalah oleh nafsu. Yang nafsu tadi itu ditumpangi oleh setan. Lagi-lagi obatnya apa? Al-Qur'anul Karim dibaca gitu ya. Nah, kemudian berhubungan dengan tadi ahlul Quran, ahlul Quran. Ahlinya Allah itu adalah ahlul Quran. Itu dawuhipun Mbah Yai almarhum Mbah Yai Najib Pondok Al-Quran Yogyakarta, Krapiak Yogyakarta. Maka hakikatnya wiritan terbaik kan kita sering dapat amalan nanti wiritan ini agar kamu kalau pengen gampang masuk pelajaran wiritan ini, kalau kamu pengen dapat rezeki yang banyak ini gitu kan ya. Hakikatnya wiritan terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Baca saja Al-Quran. Kalau sudah baca terus nanti akan rindu. Kalau nggak baca nggak enak. Orang yang sudah biasa membaca Al-Quran itu nggak enak kalau nggak baca. Dan dawuhipun Mbah Yai Najib almarhum, kalau orang sudah baca Al-Quran, hakikatnya dia doa apapun walaupun belum sempat doa secara formal, maksudnya belum menadahkan tangan, tapi baca Quran terus, itu akan dikabulkan oleh Allah apa yang menjadi kerenteknya hatinya. Orang yang ahlul Quran, orang yang sudah biasa membaca Al-Quran, diulang-ulang, baca terus sampai nggak enak kalau nggak baca Quran. Bahkan kalau orang sudah biasa baca Quran, baca lainnya itu males. Karena apalagi gini umpamanya, berita kadang dihiperbolakan, dilebih-lebihkan gitu. Males sudah, baca Quran aja jelas yang jelas-jelas. Kadang sudah seperti itu kalau udah. Maka apa yang jadi kerentek hatinya itu oleh Allah, belum kita sampai menyampaikan kepada Allah, sudah akan dikabulkan oleh Allah. Makanya ada kan para ulama itu kadang itu baru ngucap apa gitu, nanti sudah ada kejadian.
Ada kadang beberapa yai yang saya temui, tadi hatiku kerentek gini, loh kok sudah datang barang-barangnya. Itu beliau-beliau yang insya Allah ahlul Quran, orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Kemudian orang yang biasa membaca Al-Quran itu lisannya ini akan berkarisma. Berkarisma. Termasuk tips broadcast ini ya. Orang yang public speaking ya, ini masuk pada public speaking yang saya alami sendiri. Itu pengalamannya adalah seringlah baca Quran, maka ucapanmu akan didengarkan orang. Ada karismanya. Suara kita ini ada karismanya, kan beda nih. Suara yang ada karisma sama tidak. Kalau tidak ada, itu orang yang nggak tertarik gitu dengarkan. Tapi kalau sudah ada karismanya, ya tertarik saja. Itu siapa yang gerakkan? Allah. Allah yang akan mendengarkan. Karena kan dari mana mendengarkan? Dari hati kan. Kalau sudah suka itu kan dari hati. Qalbun. Artinya apa qalbun? Bukan kalbun ya. Kalau kalbun gugup nanti kan. Qalbun hati. Itu kan artinya bolak-balik. Maka Allah yang bolak-balikkan hati itu tadi, termasuk dengan syafaatnya Al-Quran, barokahnya Al-Quran, Allah menggerakkan hati orang yang tadi pengen dapat karisma tadi ya boleh-boleh saja awalnya pengen, masih belum lillah, belum karena Allah, pengen saya nanti kalau pas siaran gitu umpamanya, itu pas announcing ini ya, orang itu nyimak saya gitu, umpamanya gitu. Maka tadi tipsnya seringlah baca Al-Quran, insya Allah ada karismanya akan keluar gitu nggih. Maka yang paling akhir, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura ila akhir. Kita selalu berharap mendapatkan barokahnya Al-Quran, rahmatnya Al-Quran, syafaatnya Al-Quran, melalui Al-Quran tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita masuk pada golongan ahlul Quran. Amin. Apalagi anak sekarang keren itu gini, ahlul Quran. Sejak tadi kan sudah membahas Al-Quran ya. Jadi saya ingin memberi pertanyaan. Ada gak sih ayat Al-Quran atau firman yang bisa memotivasi Gen Z atau kaum milenial seperti kita ini? Apakah ada? Kalau Al-Quran ini adalah benar-benar luar biasa. Tadi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau pengen hidupmu tidak tersesat, dapat cahaya, maka bacalah Al-Quran. Kitab ini sudah luar biasa sekali. Termasuk apa sih Bunda? Pengen sukses, maka harus cari dong apa itu yang membuat sukses, gitu kan? Di Al-Quran banyak disebutkan umpamanya umpamanya kalau ingin katakan jadi orang kaya, itu di Al-Quran hudal lil muttaqin sudah ada, dicari sendiri karena maaf saya tidak mempelajari dengan lebih banyak lagi gitu nggih. Kalau umpamanya pengen jadi anak cerdas, apa tips-tipsnya di Al-Quran sudah ada semuanya. Benar-benar huda, benar-benar cahaya bagi orang-orang yang mau membaca dan memaknainya. Untuk pertanyaan selanjutnya kan kita sebagai remaja terkadang ada beberapa yang membaca Al-Quran tuh males. Dia kan ada rasa mager, kadang kayak lebih memilih gadget aja deh. Kayak, males banget, mending main game online atau lebih suka dengan aktifan kita, lebih suka medsos, kita main beberapa media sosial tersebut. Jadi kami meminta bagaimana sih trik dan tips kita untuk mewanti-wanti kepada kita sendiri gitu. Ayo kamu tuh harus bisa membaca Al-Quran gitu. Yang pertama tadi sudah paham akan siapa kita, hakikat penciptaan, kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua paksa. Harus paksa. Sholat pun kita diutus oleh Rasulullah untuk maksa awal-awal kan. Anak usia 7 boleh dipukul, tapi dipukul bukan bagian-bagian yang bahaya, misalkan pantat atau bawah, bukan kepala gitu ya. Itu apa? Adalah pembelajaran paksa. Berarti apa? Manajemen diri. Yang lebih dari itu semua, yang ketiga, niatnya ini harus ditekadkan benar. Tapi kadang begini, kita itu kalau belum
butuh amat. Itu kurang niatnya, itu kurang kuat. Lah, kita cari deh apa yang bikin butuh amat. Umpamanya anak sekolah mau ujian kelas 3. Ini kelas berapa nih? Kelas 8. Sekarang bukan kelas 1 2 3 ya. Kelas 8 itu kelas 2 ya. Nah, mau ujian, nanti bisa lulus apa enggak? Yang paling terasa tuh biasanya kalau mau ke mahasiswa. Nah, itu yang paling aku nanti pengen di universitas yang keren ini. Lah sama, itu termasuk motivasi diri cari. Daripada nanti dicarikan Allah, mending cari dulu. Kalau dicarikan Allah itu biasanya apa? Lebih susah. Umpamanya dikasih, ya Allah, naudzubillah, orang tuanya sakit parah umpamanya. Saya dulu itu juga gitu. Ini bisa menjadi pelajaran ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya yang dikasih sakit berat, ayah saya itu masih sehat. Nah, itu sempat juga malas-malasan, ya namanya remaja ya, malas-malasan untuk belajar apa sih, nanti kan sudah gini aja wis enak wis anu gitu nggih. Nah, suatu ketika saya pas kelas 3 aliyah SMA, tapi ya sudah tingkat SMA masih SMP ya. Nah, itu ayah saya dikasih penyakit yang parah. Ini berarti motivasinya sudah dari Allah. Daripada seperti itu kan, ayo cari manajemen diri nih. Cari motivasi apa yang bikin saya ini bergiat gitu. Daripada dicarikan seperti saya itu ndablek gitu, berarti jangan ikutin yang seperti itu ya. Kasih penyakit parah sampai mau meninggal. Sudah, kalau orang Jawa bilang ngorok-ngorok gitu. Itu kan tanda-tandanya kan sudah, masa Allah sudah luar biasa. Lah ibu saya ini kan dulu itu sudah almarhum ibu saya. Ini ibu rumah tangga. Nanti mikirnya apa ya? Saya kan ASN, jadi dapat pensiunan. Tapi pensiunnya dikit. Nah, nanti kalau ayah ini sudah kayak gini dibagi, udah warisan tuh dibagi pokoknya hibah, gitu nggih. Apa hadiah dihibahkan gitu. Kalau warisan nggak nyucuk nanti. Nah itu tadi. Nanti ini nggak cukup waktunya, kamu sudah lulus SMA aliyah sudah selesai, cukup nggak apa-apa bisa untuk kerja gitu, pikirnya dulu itu begitu. Ganti adikmu, lah adik saya kan masih SD kalau itu, maka kamu kalau sudah habis ini nggak bisa menghidupi diri sendiri, tak nikahkan. Nah, ketakutan saya itu selain yang pertama ayah sudah mau meninggal, dinikahkan takut sekali saya kalau itu, apalagi baru lulus, ya Allah nggak mikir dan nikah. Nah itu akhirnya benar-benar ya Allah gimana nih caranya agar saya ini bisa menjadi apa yang saya inginkan, ayah saya bisa sembuh, wes gitulah pokoknya macam-macam. Nah maka daripada dikasih motivasi sama Allah harus dipaksa sama Allah, mari kita memaksa diri sendiri agar apa? Agar kita mencapai cita-cita. Lah ini khususnya kalau ABG ini kan masa akhir balik, misalnya mumayyiz apa sudah bisa membedakan mana yang ganteng mana yang cantik, nah gitu kan ya. Akhirnya apa, waktunya twing jatuh cinta maksudnya ya, twing jatuh cinta. Maka ini penting menjadi motivasi. Dawuhipun guru saya di pondok dulu ya, itu termasuk kalau orang jatuh cinta apalagi masih ABG nih ya, itu kan pengen ketemu gitu ya. Kadang itu kalau belum kesampaian nembaknya ya makan nggak enak. Ini yang nyuting juga menyimak sekali kalau yang seperti ini. Tidur tak nyenyak gitu ya. Sakit nggak sih? Sakit. Orang jatuh cinta itu hakikatnya oleh Allah lagi diuji dengan penyakit loh. Itu hati loh lagi ya. Jatuh cinta apalagi yang bukan pada halalnya. Nah, ini yang susah. Kalau adik-adik mungkin lagi ABG jatuh cinta gini ya, lawan jenis. Ada lagi yang sudah rumah tangga, kadang itu CLBK, cinta lama tumbuh kembali, ketemu satu grup gitu ya, akhirnya selingkuh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka apa katanya guru saya biar jadi motivasi? Hai anak-anakku gitu, dawuhipun guru saya, kalau kamu lagi sekarang jatuh cinta belum pas, karena masih masanya taklim, studying, cari ilmu agar apa? Nanti kamu enak di masa depan. Kalau nurutin sekarang, otomatis sedikit banyak, ya kebanyakan banyak lah, akan terganggu pasti. Masa taklimnya itu akan keganggu. Maka ketika kamu jatuh cinta, kok kamu bisa ngempet ya apa sih ngempet itu ya? Nahan. Nah,
nahan diri. Oke, memang sakit sekali. Maka sakitmu itu adalah termasuk jihad. Jihad dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Dan dalam rangka apa? Termasuk sabar dari maksiat. Ya kan? Yo berat. Wong memang mau jadi yang dipilih oleh Allah, ya harus ada tiketnya dong. Tiketnya apa? Menahan rasa sakitnya jatuh cinta tadi. Bahkan dawuhipun guru saya, kalau sampai gara-gara jatuh cinta gak doyan makan, akhirnya sakit, mati. Nah, umpamanya sampai mati. Tapi bukan niat bunuh diri ya. Maksudnya memang alamiah seperti itu karena tidak bisa tidur tadi. Terus tidak bisa makan itu tadi, terbayang-bayang kepada yang dicintai, tapi itu bukan halal saya ya Allah, tapi Engkau yang memberikan rasa ini ya Allah, kan gitu kan rasanya. Iki terus aku iki kudu piye ngono lho. Arep rabi yo juga belum masih waktunya belajar sampai matinya mati syahid. Nah, ini termasuk motivasi, oh saya ingin jihad, oke saya tidak bisa datang ke medan perang. Jihad mencari ilmu plus menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Tak tekan dulu, ini termasuk riyadhah. Riyadhah itu apa? Tirakat, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makanya cocok. Coba lihat presiden di Indonesia, ya, atau orang-orang besar di Indonesia itu secara fisikal itu nyun sewu, rata-rata biasa saja tubuhnya. Ini kemungkinan dulu itu kalau katanya ibu saya almarhum, nah wong-wong sing tenanan sekolah itu kadang demit orang dulit, setan orang nyawa. Maksudnya nggak laku gitu. nggak bisa untuk pacaran karena sing ditembak yo gak enak sing gelem ya toh. Mau nembak juga nggak pede. Akhirnya apa ini potensi apa yang diberikan oleh Allah padaku yang Allah sudah janjikan akan mengangkat derajat setiap manusia, yaitu apa? Orang berilmu. Akhirnya apa? Lurus, cari ilmu terus. Atau yang memang ganteng atau cantik tapi yang selamat itu tidak menyadari akan kecantikannya, akan kegantengannya. Itu biasanya yang selamat. Ini anak-anak kekinian itu seperti itu bisa menjadi motivasi. Ya intinya apa? Luruskan untuk ta'lim, untuk cari ilmu, untuk termasuk tadi dengan riyadhah baca Quran, tidak pacaran dulu, pasti nanti akan memetik hasilnya. Karena orang yang berbuka puasa, orang yang merasakan nikmatnya berbuka hanyalah orang-orang yang puasa. Orang yang sukses ya yang parah-parah dulu, susah-susah dulu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih banyak ini pertanyaan. Dua lagi. Bisa. Dua lagi. Kita kan sebagai kelahiran 2000-an ya, tentu ingin eksis, ini keren. Oke. Jadi, emang ngerasa belum keren? Ya. Kalau misalnya dilihat dari diri sendiri ya keren. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mempedomi Al-Quran tapi tetap kelihatan kerennya gitu. Gitu. Orang yang memedomi Al-Quran nggak keren. Kadang sebagai remaja nggak sangat keren ya. Kadang kan memang kayak dulu aku tuh pengen kayak gini, tapi memang kan di agama Islam ada beberapa yang tidak diizinkan. Oke. Berarti kalau saya jawabnya sedikit semuanya. Berarti mbaknya sama masnya ngopinya kurang jauh. Loh, belum tahu. Sekarang berbagai macam beasiswa paling banyak diberikan pada siapa? Hafizul Quran. Anak-anak yang hafal Quran. Karena apa? Yang pertama, orang-orang yang sing baca Quran apalagi hafal Quran tidak diragukan lagi kecerdasannya. Kedua, Quran aja dia jaga, apalagi yang lainnya. Makanya kampus-kampus umum bukan hanya semacam UIN, bukan hanya STAIN, enggak. Kampus-kampus umum keren di Indonesia khususnya. Beasiswa paling awal yang diberikan, apalagi kampus lagi Hafizul Quran. Orang yang hafal Quran sekarang ini lagi, makanya saya bilang
kurang jauh ini ngopinya. Sekarang ini orang sedang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran luar biasa. Biar menjadi motivasi untuk SMP Namira. Nah, oh begitu. Maka itu adik-adik SMP Namira. Sekarang kan ngopinya sudah jauh nih sama Bu Husna. Ayo berlomba-lomba. Kita harus cinta benar sama Al-Quran. Syafaatnya Al-Quran itu benar-benar dirasakan. Bukan hanya masalah keagamaan, dunianya juga dijamin. Dijamin sudah. Apa tadi? Tadi ya, kampus-kampus seperti UI, UGM. Kalau UNER saya tidak tahu. Ya, sepertinya insya Allah ya. Tapi yang saya sudah buktikan tuh UI sama UGM. Itu awal untuk beasiswa itu UI apalagi itu berapa puluh pertama ya dibatasin sih. Itu anak yang hafal Quran, yang dikasih kesempatan dulu. Karena tidak diragukan lagi kecerdasannya. Gitu ya, apalagi kekerenan lainnya pasti didapat dong. Sudah dikeren di UI. Nanti ketika udah lulus akan punya nilai plus. Orang yang baca Qurannya bagus itu akan nilai plus. Dan dawuhipun guru saya pasti diterima dimanapun. Orang yang punya ilmu Al-Quran diterima dimanapun. Tidak hanya di kalangan agama, apalagi di kalangan umum. Orang yang pinter akuntansi umpamanya, matematika, fisika, itu saja. Tentu berbeda dengan ini sudah pinter matematika, fisika, akuntansi, dan dia pinter Al-Qur'annya. Pasti lebih banyak dicari. Nyatanya saya itu paling banyak itu kalau diundang itu di instansi umum. Itu sendiri nggak laku, sudah kebanyakan. Gitu ya, nggak ada yang nggak keren kalau orang sudah ini Al-Quran. Apalagi karismanya akan keluar. Jadi yang mungkin masih kurang glowing akan lebih glowing. Karena wudhunya kan otomatis dijaga kan kalau sering baca Quran gitu. Ini Saman merasa sudah glowing apa belum? Kurang ya? Berarti ditambah lagi baca Quran. Oke. Berarti kurang satu nih pertanyaannya. Jadi untuk yang terakhir, jadi khususnya untuk pada sobat podcast Namira, apa pesan Ustazah untuk para siswa-siswi SMP Namira terutamanya dan untuk seluruh pendengar podcast Namira? Silakan. Cuma satu, cintai Al-Quran. Maka dengan Al-Quran itu anak-anakku, adik-adikku, teman-temanku semua akan mendapatkan rahmat syafaat Quran, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena tadi dawuh Rasulullah akan mengambil tangan kanannya Allah ataupun ahlinya Allah dari para ahli Quran. Maka begini, kalau kita sudah dicintai Allah, mungkin enggak apa yang kita inginkan tidak dikasih? Enggak kan? Kayak kita kalau sudah cinta ke orang, pasti kita kasih apapun yang dia mau. Sama, kalau Allah sudah cinta ke kita, apa yang tidak dikasih? Jangan cuma mobil, jangankan cuma jabatan. Siapa sih yang punya kekuatan terbesar? Kan Allah. Maka akan dikasih semuanya. Mari kita caper, cari perhatian Allah dengan apa? Banyak membaca Al-Quran, termasuk caper kepada Rasulullah SAW. Gitu deh. Oke, ini sudah di ujung acara. Terima kasih untuk Ustazah sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast Namira. Sama-sama. Dengan kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai